Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Novitasari dari D3 Keperawatan Tikes Mitra Adiluna Palembang semester 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang patofisiologi tahap perkembangan masa toddler dan prasekolah. Dalam proses tumbuh kembang anak, khususnya masa toddler itu 1-3 tahun dan masa prasekolah 3-5 tahun, peran orang tua itu sangat penting bagi mendukung masa pertumbuhan dan perkembangan si buah hati. Nah, si buah hati ini memerlukan stimulus-stimulus yang tepat sesuai dengan usianya. Terus tujuannya agar perkembangan berjalan optimal pada masa periode emas masa pertumbuhannya. Tanpa stimulus yang tepat, tumbuh kembang anak itu sangatlah terganggu. Karena hal ini, masa toddler dan prasekolah adalah pondasi yang sangat penting untuk masa depan si buah hati. Stimulasi pertumbuhan perkembangan pada anak itu tidak harus dilatih dengan secara formal, tetapi bermain sambil belajar itu juga bisa melatih stimulan yang tepat untuk mengoptimalkan pertumbuhan si buah hati. Nah, permainan yang dipilih itu tidak bisa sembarangan. Para orang tua harus bisa memilih permainan yang tepat yang merangsang salah satu aspek 5 dimensi perkembangan tumbuh pada si buah hati. Yang pertama itu seperti kognitif, motorik, kesehatan, sosialisasi, dan bahasa. Ada banyak sekali permainan dan permainan yang bisa orang tua lakukan untuk si buah hati. Yang pertama itu seperti belajar mengenal warna, huruf, ataupun angka, mewarnai, ataupun bisa juga melatih untuk menyenangkan si buah hati tadi. Nah, untuk mengenal huruf, orang tua bisa mengajak anak menyusun abjad dengan menggunakan kartu bergambar. Nah, permainan semacam inilah yang dapat membantu kemampuan kognitif pada anak. Terus yang kedua ada mandi bola. Nah, kemampuan motorik dan bersosialisasi adalah 2 dimensi yang dapat melatih si buah hati tadi. Anak akan bermain dengan teman-teman sebayanya sehingga dapat melakukan bersosialisasi dengan teman-temannya. Nah, kemampuan inilah yang akan melatih motorik kasar dan motorik halusnya juga berstimulasi. Terus yang ketiga itu menyusun puzzle atau mainan balok. Nah, permainan satu ini dapat menstimulasikan kemampuan motorik, tetapi juga bisa kognitif ataupun sosialisasinya. Karena orang tua memilih permainan balok atau puzzle ini dapat meningkatkan kesulitan yang buah hatinya tadi sudah disesuaikan dengan umur si buah hati. Terus yang keempat ada perosotan atau trampolin. Nah, kedua permainan ini terlihat sederhana, tapi bisa membantu stimulasi kemampuan motorik dan sosialisasi pada anak. Seperti para orang tua mengajaknya bermain ke taman bermain untuk menaikkan trampolin atau perosotan, itu akan bertemu dengan teman-teman sebayanya sehingga dapat melatih bersosialisasinya tersebut. Atau saat main lompat-lompatan di trampolin, si buah hati akan belajar mengendalikan tubuhnya. Terus yang kelima itu mewarnai. Nah, mewarnai ini dapat aktivitas pada anak, favorit anak. Nah, saat mewarnai, kemampuan kognitif pada anak itu akan terasa gitu. Nah, kemampuan motoriknya akan terasa saat tangannya itu memegang pensil warna untuk mewarnai. Yang selanjutnya itu memainkan alat musik. Nah, menurut studi, memainkan alat musik ini dapat melatih si buah hati tadi untuk perkembangan kognitifnya dan juga bisa melatih bahasanya. Permainan ini tidak hanya untuk dilakukan untuk anak agar bisa berkonsentrasi dan fokus, tetapi permainan musik ini bisa meningkatkan motorik kasar dan halus pada anak. Nah, untuk mendukung masa perkembangan pada anak, masa toddler dan prasekolah itu dapat dilakukan dengan permainan edukatif yang menyenangkan dan lebih mudah bagi si buah hati untuk menangkapnya.
Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.